Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang dengan Ririn Wiranti dan saya sendiri, Rosaria Tribudi Rahayu. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Profesi IT dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Eskom MKes. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri dengan judul Profesionalitas Kerja dalam Pandangan Islam. Profesionalisme kerja dalam Al-Quran, urgensi ilmu dalam menunjang profesionalisme. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Republik Indonesia mempunyai aturan-aturan yang jelas di semua sendi-sendi kehidupan. Aturan-aturan tersebut menjadi pegangan hidup sepanjang masa, baik sendi kehidupan secara individu maupun kelompok, karena belum mampu lepas dari perannya sebagai makhluk sosial. Dari sekian banyak bentuk sendi-sendi kehidupan sosial adalah dunia kerja. Kaitannya dengan dunia kerja. Maka jauh sebelum adanya teori-teori barat tentang profesionalisme, maka Islam sangat menuntut pemeluknya untuk mempunyai semangat dan etos kerja yang tinggi. Salah satu bahasa yang digunakan dalam penyebutan istilah profesionalisme dengan istilah profesional. Pada kenyataannya, saat ini adalah banyak orang yang bekerja dari berbagai macam bidang, baik itu terdapat di pemerintahan, politik, lembaga pendidikan, yayasan tersebut. Apalagi setelah adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Ini membuat semakin terbuka luas kesempatan bagi para petinggi daerah di sebagian wilayah untuk pemerintahan yang memilih orang-orang terdekatnya untuk jadi pejabat. Padahal kalau dinilai dari ilmu dan pengalamannya sangat tidak cocok dengan jabatan yang diduduki. Ia memilih dan menempatkan bawahannya dalam bekerja bukan karena ilmu dan keahlian lagi, tetapi karena hubungan kedekatan seperti tim sukses, saudara, atau orang terdekatnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, profesionalisme kerja. Yang pertama, ilmu. Kata ilmu merupakan serapan dari bahasa Arab. Asal katanya dari kata alima, ya'lamu, ilman. Kata ilmu tersebut dapat dipahami dengan istilah memahami, mengerti, dan mengetahui. Dan KBBI, ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu, menggunakan metode tertentu sebagai penjelasan tentang suatu bidang tertentu. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf ain, lam, mim dalam berbagai bentuknya adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Jadi misalnya kata-kata alamat yang berarti tanda jelas bagi sesuatu yang nama jalan yang mengantar seseorang menuju tujuan yang pasti. Ilmu demikian juga halnya. Ia diartikan sebagai sesuatu pengalaman terhadap yang sangat jelas terhadap objek sesuatu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat ilmiah pada bidang-bidang tertentu dan menjadi suatu cabang pengetahuan yang dengannya dapat mencapai suatu tujuan, baik melalui pendidikan formal ataupun melalui pengalaman yang mana hal itu menjadi ahli di bidangnya. Selanjutnya yaitu profesionalisme kerja. Persaingan global hari ini mengharuskan adanya kompetisi antar individu, organisasi maupun lembaga-lembaga dengan segala macam jenisnya, mulai dari lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga negara, dan lain-lain. Tentu dengan persaingan-persaingan yang kita hadapi saat ini dan semakin luas dan terbukanya persaingan, maka dituntut profesionalisme yang baik. Begitu juga dengan bekerja, maka dibutuhkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai etika dengan sumber utama adalah hati nurani. Etos kerja inilah yang akan mampu mengantarkan menjadi seseorang yang profesional, unggul serta beretika
sehingga mampu bersaing dengan persaingan global. Kaum profesional dari berbagai bidang pekerja sekarang ini sudah merambah ke berbagai wilayah dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karena itulah tuntutan akan etos kerja supaya membudaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan keharusan kalau ingin menjadi profesional dan unggul serta tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Dan sebagai masyarakat yang beragama tentu tidak hanya dituntut untuk bekerja profesional saja, tapi tetap dibarengi dengan menjunjung tinggi nilai etika, budi, dan moralitas dalam bekerja. Selanjutnya, analisis penafsiran surat Al-Isra 36. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu kepada hambanya supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya. Larangan ini mencakup ucapan yang bersumber dari hipotesis, bukan kebenaran yang hakiki. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tabu kasiram mazzonna inna ba'da zonna ismu wala tahsabu wala yagotab ba'dukum ba'don ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahama ahihi maita fakari tuhu tuh wattaqullaha innallaha tawwabar rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertobatlah kepada Allah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, hadis dan asar sahabat. Selain Al-Quran dan hadis, terdapat juga beberapa asar sahabat yang berkaitan dengan surah Al-Isra 36. Berbagai pendapat dari kalangan sahabat dan tabi mengenai kandungan tersebut antara lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Sakal bin Humaid, ia berkata, saya mengunjungi Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, wahai Nabi, ajarilah aku doa minta perlindungan yang akan aku baca untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka Nabi memegang tanganku seraya bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min sarri sam'i wa min sarri basari wa min sarri lisani wa min sarri qalbi wa min sarri mani. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan telingaku, kejahatan mataku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku atau zina. Jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Penunjang profesionalisme kerja. Setiap individu adalah makhluk pekerja, karena dalam arti luas, makna kerja itu menunjukkan pada hampir semua aktivitas, tindakan atau karya yang dilakukan manusia. Meskipun semua aktivitas yang dilakukan manusia termasuk sebuah pekerjaan, maka para ahli organisasi mengelompokkan jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan fungsional, pekerjaan kepemimpinan, pekerjaan entrepreneur, pekerjaan negara, pekerjaan pribadi. Dilihat dari pengelompokan di atas, maka barang tentu jika dijabarkan lebih luas lagi, maka akan lebih banyak lagi jenis pekerjaan lainnya, dan setiap kelompok pekerjaan yang 5 tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ririn Wiranti. Baiklah, saya akan melanjutkan Rosaria. Hati nurani sebagai landasan bekerja.
Hati nurani berfungsi sebagaimana dalam bukunya Ari Ginanjar, Agustina menjelaskan setidaknya ada 4 fungsi utama suara hati nurani dalam bekerja, yaitu yang pertama sebagai nilai atau value yang mengarahkan seseorang pada kebaikan atau kemuliaan. Karena suara hati nurani merupakan suara kebaikan dan kebenaran yang sudah ada di dalam diri setiap manusia, menyertai proses kelahirannya. Yang kedua, suara hati berfungsi sebagai pendorong atau drive perilaku manusia. Suara hatilah yang mendorong seseorang berbuat jujur, berbuat baik, mengasihi sesama, berlaku adil, dan sabar. Ternyata, suara hati adalah nilai yang diidam-idamkan oleh manusia di seluruh dunia. Berdasarkan survei di 5 benua, sifat CEO yang paling diidam-idamkan adalah jujur, adil, dan peduli. Ini adalah bukti bahwa manusia selalu rindu pada nilai-nilai kemuliaan. Yang ketiga, berfungsi sebagai makna atau meaning. Ketika seseorang menjaga lintas rel kereta api ditanya, mengapa Anda sanggup bekerja puluhan tahun dengan gaji yang kurang memadai? Dengan senyum bahagia, ia menjawab bahwa ia rindu dan bangga dengan pekerjaan yang bertugas melindungi orang. Alasan-alasan yang berasal dari suara hati inilah yang membuat orang memaknai hidupnya. Yang keempat, suara hati adalah sumber dari kebijaksanaan atau wisdom. Mereka yang bertindak berdasarkan suara hati akan melahirkan tindakan yang bijaksana sesuai nilai-nilai hati nurani. Itulah mengapa pentingnya mendengarkan suara hati nurani dan menjadikannya sebagai landasan dalam menjalankan pekerjaan. Karena ketika seseorang mengikuti suara hati nuraninya dalam bekerja, maka suara hatinya akan menjadi pemimpin dalam suatu langkah dan aktivitasnya. Sehingga setiap langkah dan keputusan-keputusan yang penting diambil adalah keputusan yang benar dan sesuai dengan hati nurani. Jadi etos kerja terbaik adalah mendorong kita untuk menyadari pentingnya keberadaan suara hati. Sehingga semaksimal mungkin berusaha dapat mengikutinya dalam jujur, kebaikan, dan kemuliaan. Karakteristik profesional. Karakteristik utama yang dimiliki kaum profesional yang dapat dirangkum dari berbagai sumber informasi, buku-buku bacaan, dan pengalaman pribadi berinteraksi dan bekerja sama dengan para profesional di bidangnya masing-masing. Pandai membina hubungan, beberapa karyawan yang memiliki karir cemerlang, pada umumnya mereka adalah pribadi yang pandai membina relasi. Membangun hubungan, mereka sangat menyadari tidak ada orang yang berhasil meraih sukses dalam karir bisnis dan kehidupan tanpa kerjasama dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Inti profesionalisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap atau attitude. Yang kedua, keterampilan atau skill. Yang ketiga, pengetahuan atau knowledge. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, pengalaman. Jadi, profesional di sini adalah memiliki kemampuan berupa pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dalam Islam, seorang dikatakan profesional bukan hanya telah memiliki kekuatan pengetahuan saja, tetapi harus dilengkapi dengan kekuatan secara jasmani dan rohani. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kuat secara fisik dan kuat dalam keyakinan, berupa iman dan akidah yang benar. Dengan demikian, seorang bisa mencapai tujuan bekerja yang sesungguhnya, yaitu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Urgensi ilmu dalam menunjang profesional kerja menurut Al-Quran. Melahirkan rasa tanggung jawab. Bekerja dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmu dan keahlian masing-masing. Karena Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja sesuai kemampuannya dan melarang melakukan pekerjaan yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang itu. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ika kana anhu mas'ula," yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya melakukan perintah dan menghindari segala keburukan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Janganlah berbicara sesuatu yang tidak engkau ketahui. Dan janganlah mengaku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang menjadi sarana untuk mengetahui semuanya itu, dan segala bentuk sarana panca indera tersebut akan diminta pertanggungjawabnya. Akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pemiliknya menggunakannya.
B. Menjadikan manusia cerdas. Dalam bekerja juga harus diawali dengan niat yang ikhlas dan kesungguhan hati, agar segala kemampuan yang dimiliki benar-benar bisa dikerahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dengan bekerja sekuat tenaga dan sepenuh kemampuan yang berlandaskan niat dan ikhlas, semua pekerjaan akan terasa mudah dan tidak akan menjadi beban ketika menjalaninya. Hal ini akan membuahkan keberuntungan dan kepuasan yang sangat berarti. Quran Surah Al-An'am ayat 135 Allah berfirman, Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilum fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud diri innahu la yuflihu zolimun, yang artinya katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, ketika kelak kamu akan mengetahui siapalah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. C. Mampu mengaktualisasikan diri dalam bekerja. Dalam memilih pekerjaan yang akan kita lakukan, haruslah kita disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing, baik itu dari kualifikasi akademis maupun pengalaman yang kita miliki. Karena bekerja bukan hanya bertujuan untuk mencari pundi uang, tapi lebih dari itu memberikan hasil yang terbaik kepada orang lain, kepada lembaga dan diri kita sendiri. Dalam hal ini, teladanilah Nabi Yusuf alaihissalam yang menawarkan diri untuk bekerja sebagai bendahara pemerintah, karena memang ia mampu dan ahli di bidang tersebut. D. Menaati dan mengamalkan nilai serta norma agama. Dalam melakukan segala aktivitas, kita tidak bisa berbuat semaunya saja. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dan seberapa besar usaha yang kita upayakan, hasilnya Allah yang akan menentukan. Terkadang sesuai keinginan kita dan terkadang tidak. Oleh karena itu, kita harus selalu berhusnuzon atas apa yang terjadi. Karena semua yang ditetapkan Allah pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Kita harus selalu bertakwa dan bertawakal kepadanya dalam keadaan apapun, selalu bertindak efektif dan efisien, serta menjaga kedisiplinan dalam bekerja. E. Menjauhi sikap diskriminatif. Dalam bekerja, hendaklah kita selalu menjaga sikap adil. Atau apapun pekerjaan yang dilakukan dan dimanapun kita bekerja pasti akan berhubungan dengan orang lain. Mereka ingin diperlakukan secara adil. Jadi siapapun yang kita hadapi, baik mereka keluarga, saudara, kerabat, ataupun bukan, hendaklah kita memperlakukannya secara adil. Kalau menempatkan pegawai dalam bekerja, misalnya jangan dilihat dari sisi kedekatannya dengan kita, tapi nilailah dari skill atau kemampuan yang dimilikinya dengan seadil-adilnya. Kesimpulan, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan keahlian sangat penting dalam melakukan segala pekerjaan, agar tercipta suasana yang damai dan aman dalam dunia kerja, sehingga melahirkan sikap-sikap terpuji dalam bekerja. Memiliki kecerdasan secara spiritual dan emosional, memiliki sikap jujur dan terbuka dengan semua pihak. Adapun cara yang bisa kita terapkan dalam segala pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, agar kita bisa menjadi seorang yang profesional dalam bekerja adalah dengan menempatkan diri kita sesuai kemampuan dan keahlian. The right man on the right place. Kita dalam bekerja baik berdasarkan kualifikasi, akademis maupun pengalaman yang kita miliki. Mentaati segala nilai dan norma agama, menjauhi sikap diskriminatif atau ketidakadilan dalam bekerja, serta menghindari sikap dan perbuatan yang akan menjembatani kita kepada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.